Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini adalah regulasi yang sudah ditunggu-tunggu bagaimana skema nantinya untuk mereka yang dipekerjakan sebagai P3K paruh waktu. Dari jpnn.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Rini Widiantini telah menerbitkan Kemenpan-RB nomor 16 tahun 2025. Kemenpan-RB nomor 16 tahun 2025 ini juga mengatur mekanisme perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Pada diktum ke-28 diatur bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK dapat mengusulkan paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Penjelasan selanjutnya di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tersebut juga mengatur bahwa evaluasi kinerja P3K paruh waktu akan dilakukan triwulan dan juga tahunan. Nantinya hasil evaluasi kerja ini akan dijadikan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau kemudian sebagai pertimbangan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Nah, di bagian inilah kemudian banyak dari honorer yang pada saat ini statusnya adalah sebagai R2 dan R3 atau tidak mendapatkan kelulusan pada seleksi P3K tahun 2024 tahap yang pertama. Mereka mengungkapkan bahwa di sinilah kemudian bisa terjadi celah kecurangan nantinya oleh pemerintah daerah atau instansi untuk kemudian memperpanjang ataupun pada saat pengangkatan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Hal ini disebabkan karena dalam keputusan menteri ini, dalam regulasi ini mengatur bahwa nanti yang akan mengusulkan adalah instansi atau pemerintah daerah. Kenapa hal ini dipandang rawan? Karena memang di poin tersebutlah nanti akan muncul celah untuk mereka-mereka yang punya kepentingan khusus, para pendukung dari kepala daerah yang terpilih atau orang-orang yang memang mempunyai kepentingan khusus dapat membuat celah nanti akan dipilihlah oleh instansi atau Pemda untuk orang-orang tertentu. Jadi teman-teman yang berstatus sebagai honorer yang pada saat ini belum mendapatkan status kelulusan dan nantinya akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu merasa khawatir bahwa nantinya akan ada modus operandi di mana nanti pemerintah daerah mempunyai celah lagi untuk melakukan nepotisme terhadap orang-orang yang mereka sukai atau orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Nah, disinilah celah yang bisa mungkin terjadi sehingga para honorer ini mengharapkan sebaiknya atau seharusnya yang akan menjadikan P3K nanti dari paruh waktu ke penuh waktu seharusnya adalah dari pemerintah pusat berdasarkan urutan perankingan atau juga mungkin dari urutan masa kerja dan juga usia. Nah, inilah yang kemudian memang kita bisa lihat dari celah ini dapat menjadi peluang yang tidak bagus untuk nantinya meritokrasi tidak lagi berjalan dengan baik. Regulasi paruh waktu yang beberapa hari terakhir ditunggu-tunggu oleh teman-teman honorer setelah kemudian muncul, namun di situ terlihat ada beberapa celah yang memang tidak menguntungkan untuk para honorer yang tidak lolos dalam seleksi tahap 1 P3K 2024 ini. Kita bisa cermati di sini diktum ke-28. Di sini PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Kemudian, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Kita lihat dulu tahapan-tahapan dalam pengangkatan untuk P3 paruh waktu menjadi P3 penuh waktu sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini seperti apa saja.
Nah, mekanisme atau tahapan yang pertama yaitu PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini adalah instansi, mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini nanti PPK atau instansi menyusun nanti rincian kebutuhan yang ada yang sudah disesuaikan dengan anggaran. Usulan ini kemudian disampaikanlah poin yang B kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana nanti dari Menpan RB ini menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. Jadi untuk Pan RB ini dalam menetapkan rincian kebutuhan itu berdasarkan rincian kebutuhan yang diusulkan oleh PPK atau instansi. Kemudian kita lihat yang ketiga yaitu yang C. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya, mekanisme yang keempat, PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menpan RB. Jadi nanti setelah kemudian kebutuhan itu diusulkan oleh instansi, kemudian oleh Menpan RB ditetapkan kebutuhannya, maka kemudian PPK mengusulkan kembali perubahan status dari orang-orang yang sudah kemudian ditetapkan oleh PPK ini kepada BKN yang nanti akan ditetapkan 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan tersebut. Nah, di sini inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran teman-teman, karena nanti yang akan mengusulkan nama-nama tersebut adalah PPK-nya berdasarkan tadi hasil evaluasi kinerja, di mana kita juga belum tahu untuk hasil evaluasi kinerja itu seperti apa, karena nanti semua P3K memang diharapkan untuk kinerjanya disesuaikan, meskipun bekerjanya adalah paruh waktu, namun mereka untuk kinerjanya itu dituntut kedisiplinannya dan juga dalam membuat SKP-nya itu sama dengan yang P3K penuh waktu. Nah, kemudian untuk bagian yang E, yang kelima, Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. Dan kemudian yang terakhir, yang F, PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, harapannya semoga saja dari celah-celah dari peraturan yang sudah ditunggu-tunggu tentang P3K paruh waktu ini, regulasi ini tidak menjadikan kemudian celah untuk dilakukannya kecurangan-kecurangan yang selama ini memang banyak terjadi di instansi-instansi, terutama di Pemda-Pemda, karena memang kita sudah selama ini dalam perekrutan ASN baik P3K maupun CPNS memang banyak sekali terdapat kecurangan-kecurangan yang demikian. Tidak dipungkiri biasanya untuk para pendukung untuk kepala daerah tertentu, kemudian mereka akan mendapatkan tempat tersendiri, dan juga bisa jadi untuk yang tidak mendukung atau pada saat pilkada kemarin tidak memilih calon kepala daerah tersebut, kemudian mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendapatkan perlakuan istimewa atau didiskriminasi, meskipun evaluasi kinerjanya memang sebetulnya bagus, mungkin nanti bisa disingkirkan begitu saja. Namun demikian, mudah-mudahan dengan adanya sistem pengawasan langsung, karena saat ini untuk pengawasan ASN yang sebelumnya diawasi oleh KSN atau Komite Aparatur Sipil Negara, namun saat ini untuk pengawasan ASN ini akan diawasi langsung oleh BKN, maka diharapkan nantinya untuk pelaksanaan meritokrasi manajemen ASN ini betul-betul akan dilaksanakan dan mengurangi, meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi seperti tahun-tahun yang lalu oleh beberapa oknum kepala daerah dan juga pejabat-pejabat PPK yang ada di daerah-daerah tertentu.
Nah, teman-teman honorer tidak perlu berkecil hati selama nanti teman-teman menjadi P3K paruh waktu. Yang paling utama adalah laksanakan kinerja sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan agar penilaian kinerja itu dapat selalu baik dan nanti teman-teman ketika sudah ada kebutuhan dan anggaran dapat diusulkan menjadi P3K penuh waktu. Tetap semangat, selalu berusaha dan juga diiringi dengan doa. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar informasi ini dapat juga tersampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Salam pejuang ASN.